Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih boleh ya Pak ya. Kita diberi semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita termasuk orang-orang yang terpilih yang bisa berkumpul di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salawat dan salam mari kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah bersusah payah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang berbudi ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau. Alhamdulillah, terima kasih kepada bapak-bapak dan adik ya. Dan kepada ibu, saya ucapkan terima kasih yang telah menghadiri majelis taklim ini, dan mudah-mudahan insyaallah kita mendapat kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita, menjaga wudhu kita. Mudah-mudahan kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa berguna. Saya mengisahkan tentang hari kiamat, di mana pada ketika hari kiamat itu suasana sangat kacau, suasana sangat ribut, planet-planet bertabrakan, bumi memutahkan isinya, laut memutahkan isinya, semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Suami tak ingat lagi sama istri, ayah, orang tua tak ingat lagi sama anak-anaknya. Semua sibuk dengan urusannya sendiri. Semua merasa ada apakah hari ini, Planet-planet manusia itu seperti anak naik, saling diterbangkan. Pada hari itu sangat kacau. Tapi ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja, yang mereka dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah pada waktu itu. Subhanallah, kita termasuk orang-orang yang termasuk 7 golongan. Siapa saja? Orang-orang yang ketika hari kiamat itu mendapat perlindungan dari Allah, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Setiap diri kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai tanggung jawabnya. Maka dari itu kita berusaha menjadi seorang pemimpin yang baik. Dalam diri manusia itu ada yang namanya segumpal daging. Apabila buruk daging itu, maka buruk pula semuanya. Dan apabila daging itu baik, maka semuanya menjadi baik. Apakah daging itu? Daging itu adalah hati. Makanya kita harus sering berusaha membersihkan hati, supaya hati kita sering bersih. Mudah-mudahan kita bagus sambil mungkin, kita belajar sambil lagi mungkin. Misalnya seorang kepala rumah tangga berusaha
berbuat baik pada keluarganya, berusaha bertanggung jawab. Nah, tuntutan perempuan sebelumnya cuma satu, kadang-kadang nggak rekor-rekor tanggung jawab. Ketika seorang laki-laki tanggung jawab pada keluarganya, biasanya itu sebagian itu sudah tunai. Mereka tanggung jawab sama keluarganya, tanggung jawab sama anak-anaknya, memberikan kasih sayang sama istrinya, memberikan pendidikan dan kesejahteraan sama anak-anaknya. Itu sudah merupakan satu bentuk tanggung jawab suami kepala rumah tangga kepada rumah tangganya. Itu yang paling dituntut oleh perempuan. Biasanya seperti itu. Makanya berusaha seperti itu sebagai kaum laki-laki, berusaha tanggung jawab kepada keluarga sebisa mungkin dan mudah-mudahan biasanya kalau wanita pun menilai ketika suaminya bertanggung jawab, kepala rumah tangga itu bertanggung jawab, walaupun tidak memperoleh sesuatu yang diinginkan, tapi dia biasanya makbul karena suami itu sudah berusaha. Beda kalau misalnya suaminya nggak berusaha, rumah tangga nggak berusaha, kerjanya cuma nyantai, nggak pernah mau cari kerja, kadang-kadang malas-malasan. Itu wanita kadang-kadang kurang respect, ya, kadang-kadang kurang respect. Akhirnya apa? Jadi dingin, gitu ya. Karena memang kadang-kadang mengedepankan kemalasannya. Gitu. Tapi ketika lelaki sudah berusaha, sebisa mungkin kalau hasilnya kadang-kadang tidak seperti diinginkan, biasanya wanita itu malu, itu karena dia berusaha. Itu yang pertama itu. Makanya kita berusaha berbuat sebaik mungkin, kita berbuat seadil mungkin supaya kita di hari kiamat itu mendapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana semua itu hampir tidak ada perlindungan dari siapapun, hampir tidak ada pertolongan dari siapapun. Kemudian golongan yang kedua siapakah? Siapa ibadatillah, orang muda yang rajin ibadah, ya, orang muda yang rajin ibadah. Ketika orang muda, generasi muda rajin ibadah, itu yang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau yang sudah tua-tua mungkin sudah tidak aneh lagi. Tapi ketika seorang pemuda, seorang remaja, baik remaja putri maupun remaja putra, mereka rajin ibadah, dia akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah penerus masa depan, ya, di pundak generasi muda lah masa depan suatu bangsa. Di generasi muda itu, di pundak generasi muda lah itu, generasi agama itu tanggung jawab maju atau tidak ada di generasi muda tersebut. Apalagi di sini di masjid seperti ATM yang ada menghadapkan jemaah ini, yang lainnya generasi mudanya belum ada yang bermunculan, belum ada yang muncul. Saya berpikir kadang-kadang kalau orang ini udah tua, nanti kalau orang ini berhalangan, kalau orang ini udah nggak itu misalnya ada kesibukan, siapa yang mau nyarapin mang ini, ya. Makanya mudah-mudahan kita ke depannya bermunculan generasi muda yang siap melakukan tokat estafet perjuangan. Yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terpaut. Golongan yang ketiga, orang hatinya yang selalu terpaut dengan musola, dengan masjid. Ya, yang seperti hari ini yang kita dengarkan seperti itu, orang yang selalu hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mereka berpikir gimana caranya memakmurkan masjid, gimana caranya masjid itu bisa hidup. Terus kemudian dia memikirkan sholatnya udah baik apa belum, sholatnya udah benar apa belum, sudah full 5 waktu apa belum. Itu selalu dipikir dan selalu diusahakan. Ya, hatinya selalu terpaut dengan masjid, berusaha memakmurkan masjid. Mudah-mudahan ke depan masjid ini menjadi sentra sebuah kegiatan.
ya, menjadi sebuah sentra kegiatan di mana ibu-ibu bareng-bareng dengan bapak-bapak bareng-bareng di sini memusatkan kegiatan di sini. Dan ketika musola jadi makmur, dia manusia yang memakmurkan masjid akan mendapat perlindungan dari Allah, akan mendapat pertolongan dia dari Allah ketika hari kiamat. Makanya ayo kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba memakmurkan masjid, berlomba-lomba mengisi masjid. Sayang, masjid sudah dibikin, sayang kalau tidak diisi dengan jamaahnya. Sayang kalau kosong, masjid sudah ada tapi kadang-kadang sepi, rasanya juga prihatin, ya, rasanya prihatin. Kadang-kadang ya jemaah kadang-kadang itu kene, ya, kadang-kadang cuma itu tuh, tapi 1-2. Sayang kalau masjid yang sudah dibangun, kalau musola sudah dibangun tidak dimakmurkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak itu siapa lagi? Ya Bu ya, Pak ya. Mudah-mudahan seperti itu kita belajar bareng-bareng. Dan mudah-mudahan kita selalu mendirikan sholat subuh, terutama sholat subuh. Kadang-kadang yang paling berat itu sholat subuh. Sholat subuh kadang-kadang bangunnya agak kesiangan, telat sedikit. Memang paling berat. Tapi mudah-mudahan kita berusaha untuk selalu menghidupkan sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh itu disaksikan, ya, ada yang menyaksikan. Ketika kita sholat subuh itu ada yang menyaksikan. Dan terutama sholat subuh dan sholat qobliyah subuh adalah itu sebanding dengan dunia dan seisinya. Ketika kita melaksanakan sholat subuh beserta sunat qobliyah subuh 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan dunia dan seisinya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, pagi hari ini kita mengadakan subuh berbagi, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berguna. Walaupun cuma kadang-kadang ala-kadarnya, ya, ala-kadarnya cuma baru itu yang kami mampu, ya, kami menyajikan ala-kadarnya cuma itu yang baru kami mampu. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan lapang dada, dengan senang hati, gitu ya. Karena baru itu yang kami mampu. Mudah-mudahan kedepannya bisa meningkat, mudah-mudahan seperti itu. Gitu, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin kurang bisa kalau terlalu lama. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada pertanyaan, Ibu Bapak. Bagaimana cara memakmurkan masjid, Pak? Dengan melihat kondisi warga ini, warga sekitar, kiat-kiatnya lah paling gampang gitu. Apa? Biasanya kalau untuk memakmurkan masjid itu diniatkan dulu dari dalam diri, dimantapkan dulu niatnya, ya, dimantapkan dulu dari hati. Mudah-mudahan ya Allah, ketika saya memakmurkan masjid, mudah-mudahan mendapat kebaikan darimu ya Allah. Mudah-mudahan hidup ini mendapat ridho darimu ya Allah. Kemudian kita lihatkan dulu sekali yang kita mantapkan niat kita. Tanpa kita mantapkan niat kita, kadang-kadang kita pun jalannya kurang mantap, gitu ya. Terus saling kerjasama. Sesuatu kalau tidak sendiri-sendiri biasanya susah, majunya susah. Walaupun maju itu sangat lambat, malah kadang-kadang jalan di tempat. Makanya diperlukan kerjasama satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan, dan jangan bertolong-menolonglah kamu dalam keburukan dan kemaksiatan. Makanya ketika kita berusaha memakmurkan masjid, mantapkan dulu niat kita,
terus habis itu kita saling kerjasama, saling bahu membahu, singkirkan ego kita, singkirkan ada masalah-masalah pribadi. Ayo kita bangun bersama, ayo kita maju bareng, kita saling bekerjasama, saling menasihati, saling tolong menolong. Ayo mudah-mudahan kita di musola, ayo kita memakmurkan bahwa itu menjadi sebuah kebaikan bersama. Tanpa adanya niat di mata niat dan kerjasama satu sama lain itu agak berat. Tapi ketika kita memanfaatkan niat dan kerja satu sama lain, mudah-mudahan itu menjadi sesuatu kekuatan, ya sesuatu kekuatan untuk bisa maju. Itu mungkin ada itu Mas Ibra. Ya, menyesuaikan dengan kondisi Cipetir gitu loh Pak, itu maksud saya. Itu biasanya yang harus dilakukan warga gitu. Contohnya apa biar masjidnya ramai gitu. ya Apa misalnya contoh giliran bersih mesin keluarga A besok apa gimana apa kiat-kiatnya gitu. ya itu memang butuh sesuatu yang perlu kita programkan. Program misalnya program bersih-bersih, misalnya betul ya tadi seminggu kayak ini, seminggu kayak itu. Nanti makanya kita perlu kadang-kadang sering mengadakan rapat. Jadi ketika mengadakan rapat mungkin ada masalah apa, kemudian kita mencari solusi seperti apa. Di sini seperti apa sih pengennya, seperti apa sih maunya. Gitu. Biasanya ketika titik permasalahan ketemu, biasanya kita mencari solusinya. Kemudian ketika solusi itu tercapai, biasanya mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat. Gitu. Memang harus ada penyemangat ketika dan itu butuh tahapan. Butuh tahapan, nggak cuma tahapan sekali dua kali. Memang harus butuh step by step, tahap demi tahap. Nggak bisa langsung instan, nggak bisa langsung abrak-adabrak langsung jadi. Rasulullah aja ketika berdakwah waktunya memakan waktu, jangka waktunya sekitar 23 tahun. Jadi memang nggak mudah ketika membangun sebuah peradaban. Memang nggak mudah ketika membangun sebuah kebiasaan yang baik. Dan itu harus diniatkan, harus belajar. Dan mungkin kita ke depannya sering misalnya mengadakan rapat BKM, terus kita memecahkan masalah apa yang harus dipecahkan masalah itu, apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat itu jadi lebih ada gregetnya gitu. Dan itu memang harus dibicarakan bareng-bareng ya Pak ya, harus dibicarakan bareng-bareng, saling menyumbang pikiran, saling menyumbang siapa tahu ada ide-ide yang memang bisa dilaksanakan. Ya, siapa tahu dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada ide yang brilian yang bisa dilaksanakan dan itu efektif. Ya, dan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu. Makanya mudah-mudahan ke depannya mungkin kita 3 bulan sekali mengadakan rapat pengurusan, gimana kita membahas